Perkenalkan, saya dari kelompok 2, Kristi Angelina Imestari dengan NIM 23303030300303. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Pirokutepia. Saya dari kelompok 2 dengan NIM 233030300262. Saya dari kelompok 2, Imelda Pioleka Herwati dengan NIM 2330302338. Halo, perkenalkan nama saya Lola Indianti dengan NIM 233030303034. Halo, perkenalkan nama saya Peggy dengan NIM 2330303030300275. Halo, perkenalkan nama aku Anita dari kelompok 2 dengan NIM 23303030300293. Halo, perkenalkan nama saya Nur Wulandari dengan NIM 233030303255. Hai, perkenalkan nama saya Putri Asudewi Sulistiawati dengan NIM 23303030303272. Hai, perkenalkan nama saya Halimah dari kelompok 2 dengan NIM 23303030303266. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Lebih James Kembali. Bagaimana 233030303276 untuk sore terima kasih. Perkenalkan nama saya Rosan Pina Surbakti dengan NIM 23302030300216. Di sini saya dari kelompok 12. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang berjudul Aspek Keperlakuan dalam Pelaporan Akuntansi. Materi ini membahas bagaimana perilaku manusia, etika, dan tekanan organisasi dapat mempengaruhi kejujuran laporan keuangan. Dalam praktisnya, akuntansi menghadapi tekanan dari manajer, target laba, bahkan investor. Tekanan ini bisa menimbulkan perilaku menyimpang seperti manipulasi laporan. Gimana aku? Gimana? Oke, untuk mengelola hal ini ada 3 langkah utama. Yang pertama, ada budaya organisasi beretika, yaitu budaya perusahaan harus menanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sejak awal. Lalu, pemimpin juga harus menjadi role model agar karyawan meniru perilaku positif. Lalu yang kedua, pelatihan etika profesional, yaitu melalui pelatihan akuntan dilatih mengenali dilema etika dan cara mengambil keputusan yang benar. Lalu, standar etika seperti Kode Etik Akuntan Indonesia atau IAAI menjadi pedoman moral dan profesional. Lalu yang ketiga, komunikasi dan transparansi antar bagian, yaitu membuka saluran komunikasi antara akuntan, manajer, dan auditor, mencegah kesalahpahaman dan tekanan sepihak. Lalu, transparansi juga membantu menjaga agar kepercayaan dan menghindari praktik manipulatif. Jadi, dengan penerapan ketiga langkah ini, organisasi dapat menumbuhkan budaya etis yang kuat sehingga laporan keuangan menjadi cerminan kejujuran, bukan sekadar angka di atas kertas. Oke, jadi ini adalah kisah PT Harmoni di mana menjelang pelaporan akhir tahunan keuangan. Biasanya tekanan itu datang dari atas.
kita harus tunjukkan peningkatan laba sebesar 20%. Kalau tidak, investor bisa menarik kembali modalnya. Tapi Bu, data penjualan kita kan belum cukup. Sesuaikan sedikit saja, jangan lupa aku dengan angka. Hah? Itu kan melanggar etika, Bu. Kalau tidak mau, saya bisa mencari orang lain. Rekaman dari direktur terlalu berat. Ini kita sanggup mengelolanya. Nanti kalau kita ubah datanya, itu akan menipu para pemegang. Kalau tidak, kita laporkan saja ke bagian audit internal. Permisi, ini laporan keuangan tahunan. Kamu cek dulu ya. Oke, di sini kami menemukan beberapa tekanan manajerial, tapi kalian tetap jujur. Bagus sekali. Bagus. Saya lebih menghargai laporan yang asli daripada laporan yang palsu. Terima kasih. Oke, jadi semenjak hari itu PT Harmony Finance menanamkan nilai integritas dalam setiap laporan keuangannya. Baik, dari drama tadi kita melihat bagaimana tekanan organisasi menimbulkan dilema etika. Dalam akuntansi, dilema etika muncul ketika seseorang harus memilih antara menjaga kejujuran laporan atau memenuhi tekanan pimpinan dan target laba. Ini menggambarkan benturan antara tanggung jawab moral pribadi dan tekanan profesional. Secara teori, hal ini dijelaskan dalam etika deontologi bahwa tindakan benar harus dilakukan karena kewajiban moral bukan karena hasilnya. Jadi walaupun menolak tekanan bisa membawa risiko seperti kehilangan posisi atau konflik dengan atasan. Kejujuran tetap harus diutamakan. Laporan keuangan adalah cerminan moral penyusunnya. Jadi, hal ini sejalan dengan etika keutamaan yang menekankan bahwa perilaku etis berasal dari karakter yang baik seperti kejujuran, bertanggung jawab, dan integritas. Jadi, setiap akuntan memiliki karakter beretika, maka laporan keuangannya akan menjadi produk moralitas dan bukan manipulasi. Dengan etika profesional dan keberanian, kita bisa menghindari perilaku penyimpangan. Kesimpulan dari keseluruhan materi ini adalah bahwa integritas adalah fondasi utama dalam pelaporan keuangan. Tekanan dan target boleh ada, tetapi keputusan etis tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Dengan menanamkan etika dalam diri dan organisasi, kita tidak hanya menjaga keuangan perusahaan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. End of flashback.
guys, ini tuh segmen tambahan buat ngungkapin 5 menit yang kurang. Gantengnya. Saya Imelda Pileka sebagai pembaca berita di sini ceritanya. Oke, jadi untuk segmen ini kami ingin bahas studi kasus nyatanya. Jadi itu pernah ada perusahaan yang pencatatan keuangannya tuh bukan salah sih guys, tapi tuh kayak menyimpang gitu loh pencatatannya. Jadi itu tuh kurang etis buat aspek keperilakuan dalam pelaporan keuangan. Nah, kamu kenapa sih nak? Diam dulu. Oke. Jadi oke, lanjut. Jadi studi kasus yang kami ambil itu studi kasus pada pelaporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Jadi waktu itu tuh Garuda mengumumkan kalau mereka berhasil mencatat laba sekitar 5 juta US dollar. Padahal sebenarnya kondisi perusahaan tuh masih dalam keadaan rugi. Jadi akar masalahnya ada di cara mereka mengakui pendapatan, di mana pendapatan yang seharusnya belum boleh dicatat pada tahun 2018 malah dicatat duluan supaya laporan terlihat positif. Hasilnya laporan keuangannya tampak bagus sih, tapi seolah-olah perusahaan itu jadi untung. Nah, kalau kita hubungkan sama materi kita tadi, ini jelas banget kalau perilaku manusia itu mempengaruhi laporan keuangan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi juga ya, tekanan dari manajer tuh juga mempengaruhi. Terus lupa lagi syairnya. Oke, sudah ingat. Nah, kalau dihubungkan nih sama materi yang udah kita bahas tadi, ini tuh contoh nyata dari aspek keperilakuan dalam keuangan, dimana faktor perilaku yang terlihat jelas dalam kasus ini tuh, pertama, tekanan dari manajer untuk terlihat sukses. Lalu yang kedua, munculnya pemikiran bahwa manipulasi sedikit itu nggak masalah. Lalu yang ketiga, keputusan dari pimpinan atau yang kita sebut tone at the top itu mempengaruhi bagaimana seluruh tim itu bersikap. Nah, dampak pelajaran yang bisa kita ambil tuh akhirnya kasus ini ketahuan karena ada 2 komisaris yang menolak tanda tangan laporan keuangan tersebut karena merasa ada kejanggalan. Setelah dicek, OJK memberi sanksi dan Garuda tentunya harus revisi lagi laporan keuangannya. Jadi dampaknya tuh bukan cuma buat manajer, tapi juga ke nama baik perusahaan. Nah, lagi-lagi pelajaran yang bisa kita ambil, manipulasi angka mungkin terlihat mudah dan cepat, tapi integritas nggak bisa dibohongin. Kejujuran itu mungkin berat di awal, tapi menyelamatkan di akhir. Oke, itu aja guys. Terima kasih. Sebentar. Dadah dulu nak. Dadah. Tutup.